Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan yang namanya Rajab akar katanya adalah dari kata at-tarjib. Halo? Apa sih Ustaz tarjib itu artinya? Arti dari tarjib adalah penghormatan, atau arti lainnya adalah memuliakan. Itu dari katanya saja Rajab itu bermakna penghormatan dan pemuliaan. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustaz, kenapa bulan Rajab harus kita hormati? Kenapa bulan Rajab harus kita muliakan? Ini setidaknya kenapa Rajab itu harus dimuliakan dan kita hormati kedatangannya? Karena bulan Rajab memiliki berbagai macam fadilah, memiliki berbagai macam keutamaan dibanding bulan-bulan yang lain. Keutamaan bulan Rajab yang pertama termuat di dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-36, di mana di situ Allah katakan, Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Dalam Quran surat At-Taubah tersebut dijelaskan, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, inna iddatas syuhur indallah, di sisi Allah, isna asyara syahran, yakni ada 12 bulan. Yang mana Ustaz 12 bulannya? Maka Rasulullah katakan dalam sebuah hadisnya, inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan itu isna asyara syahran, ada 14 bulan. Arba'atul hurum, 4 diantaranya bulan haram. Yang mana? Kata Rasulullah, salatun mutawalliyatun, 3 bulan diantaranya berturut-turut. Apa yang berturut-turut ya Rasulullah? Kata para sahabat, Rasulullah katakan yang pertama adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kan berturut-turut itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Makanya saya katakan tadi, kalau bulan 12 bulan apa? Zulhijjah. Bulan satunya bulan apa? Muharram. Zulqa'dah bulan 11-nya. Ya, jadi 11, 12 ke 1 itu berturut-turut. Wahia Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, itu 3 di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang satu lagi mana? Ar-Rajab Mudhar, yakni Rajab Mudhar, wahia bainal Jumada wa Sya'ban. Yang satu lagi yakni bulan Rajab, itu Rajab Mudhar, menurut sejarahnya itu dilakukan oleh suku Mudhar. Itu diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu suku yang ada di Jazirah Arab. Dipakai bulan Rajab sebagai bulan mulia karena bagi masing-masing punya bulan tersendiri. Maka kata Rasulullah, Ar-Rajab Mudhar, jadi sudah dikhususkan bulan Rajab ini. Ya, bainal Jumada, yang dihapit, yang dijepit oleh 2 Jumat, yakni Jumadil awal dan Jumadil akhir, wasya'ban, dan bulan Sya'ban. Jadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Maka kenapa bulan Rajab itu dimuliakan? Faktor pertama, bulan Rajab adalah salah satu bulan haram.
bulan yang dimuliakan oleh Allah, pahala dilipat gandakan dan dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan bagi kita, Ustaz, kita sudah tahu nih bulan Rajab itu dimuliakan, pahala dilipat gandakan oleh Allah, amal soleh dilipat gandakan oleh Allah, maksiat dilipat gandakan oleh Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Rajab? Maka kelanjutan kalimat dari ayat Quran surah At-Taubah 36 tadi, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kata Al-Quran tadi, yang harus kita lakukan di bulan Rajab khusus, bimakna di bulan haram, pertama, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu berbuat dolim terhadap diri kamu, terutama di bulan-bulan haram, khususnya yang sedang kita jalani sekarang, yakni bulan Rajab. Fala tadlimu, kamu jangan berbuat dolim. Kalau yang namanya dolim itu apa sih, Ibu? Menyakiti orang lain. Itu menyakiti orang lain. Makanya menurut para ulama, dolim itu ada bagiannya. Pertama, dolim terhadap diri sendiri. Yang kedua, dolim terhadap yang lain. Yang ketiga, dolim kepada Allah. Maka ketika di bulan Rajab, kita upayakan lebih ikhtiar, lebih hati-hati kita, jangan sampai berbuat dolim di bulan Rajab. Alhamdulillah, semangat sih. Ya. Dari mana itu, Ustaz? Rasulullah katakan dalam hadisnya ini, ittaqul zulma, janganlah kamu berbuat dolim. Dolim di mana apa, Ustaz? Dolim terhadap orang lain tadi, ya, atau dolim kepada Allah, atau dolim terhadap diri sendiri. Ittaqul zulma, kata Rasulullah, kamu berhati-hati, jangan sampai kamu berbuat dolim. Bimana fa inna zulma, karena sesungguhnya kedoliman yang kamu perbuat, zulmatun, akan mendatangkan kegelapan bagi diri kamu yaumal kiamati, di hari kiamat kelak. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Dalam Al-Quran sudah banyak dijelaskan itu, bagaimana umat-umat terdahulu karena berbuat dolim, baik dolim kepada orang lain, terutama dolim kepada Allah, dan dolim terhadap dirinya sendiri, maka dia tidak akan mendapatkan kemanfaatan hidup, tidak akan mendapatkan keberkahan hidup, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tenggelamkan dia di dunia, dan di akhirat dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah secara kekal. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min. Bagaimana Qarun, karena dia zalim terhadap dirinya, hakikatnya kepada Allah, Allah pendam di dalam perut bumi. Bagaimana Fir'aun, Allah tenggelamkan di Laut Merah. Bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab, Allah laknat. Bahkan orang yang zalim terhadap dirinya, apalagi zalim terhadap Allah, maka Allah akan laknat orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat kelak. Na'udzu billah summa na'udzu billahi min dzalik. Ya, Ustaz, apa sih yang namanya zalim itu? Menurut Imam Al-Ghazali, yang namanya kita berbuat dolim, baik dolim terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, ataupun terhadap Allah, yang pertama dinamakan berbuat dolim kalau kita tidak menempatkan suatu persoalan pada tempatnya. Itu adalah dolim. Contohnya, ibu beli sepatu yang high
Apa sih yang haknya tinggi itu namanya apa? Is hebat ibu-ibu di sini mah gaul, tahu ya. Yang high heel, tinggi itunya kan, belakangnya itu sampai kayak sepatunya Syahrini. Ya. Siapa Syahrini? Iya sekarang mah istrinya Reno Barak sekarang. Ustaz mah tahu, udah gaul harus ngelihat. Iya, kita harus dilihat udah. Masya Allah, memang Allah akan mendatangkan jodoh manusia itu yang baik dengan yang baik. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu mah nggak usah dibicarakan. Kita mau bicarakannya high heel, pakai sepatu bagus, harganya misalkan sampai harga 5 juta sepatu tuh, ya kan? Karena saking mahalnya. Apa kalau ibu mau jalan, sayang amat ini sepatu kan mahal, misalnya orang usah dienggoning sikil, jangan dipakai di kaki lah, mau ditaruh di kepala saja, belum di pasar. Betul tidak itu? Salah. Makanya yang namanya dolim itu adalah perilaku kita tidak menempatkan suatu persoalan pada tempat yang semestinya. Itu adalah dolim. Sok muhasabah kita dalam kehidupan. Ini mah jangan mentang-mentang mahal harganya sepatu ditaruhnya di pundak sama di kepala, tetap saja ini kurang soon kayak gini wong. Paling-paling kan begitu. Tetapi walaupun murah, ini saya beli peci di belakang Masjid Agung, harganya 15.000. Iya 15.000. Nah, karena dia peci maka diletakkannya pun di kepala. Itu kita berbuat adil, tidak zalim. Apa artinya? Bahwa kalau kita ingin mengisi bulan Rajab yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tasyarufkan apa yang Allah berikan kepada kita, terutama di bulan haram ini, sesuai dengan tempatnya. Apa tempatnya? Allah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah jelaskan, tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau begitu Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tempatkan kenikmatan itu sesuai dengan tempatnya. Apa tempat Allah memberikan kenikmatan kepada kita? Illa liya'budun, kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, agar kita tidak zalim terhadap diri kita, maka tasyarufkan apa yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu